Qul ya ayyuhal kafirun. Itu tidak kasar. Al-Quran tidak kasar. Al-Quran tidak mengajarkan kita untuk kasar. Kajian kita pada kesempatan ini mendahului dialog sampai masuk waktu Isya, insyaallah, ialah motivasi pengamalan 3 kaidah PKM, 3 kaidah pengembangan kepribadian Muslim. Pendahuluan pertama, pengembangan diri kita masing-masing sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah tujuan kita belajar. Pengembangan diri kita itu adalah tujuan berpengajian. Pengembangan diri kita bahkan itu adalah tujuan dari semua amal ibadah kita. Ripuminasay sarek kuamangi meningkat ki. Diharapkan agar kita berkembang, diharapkan agar kita lebih baik. Karena itu tujuan dari semua amal ibadah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Para ulama menafsirkan ayat mulia dalam surah Ali Imran ayat 102 ini ialah optimalisasi iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesungguhan untuk memaksimalkan pengamalan iman agar kita mencapai takwa yang sebenar-benarnya. Lanjut ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum menjadi muslim sejati. Ini adalah peneguhan terhadap perintah yang pertama dan perintah untuk istiqamah di jalan peningkatan agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. 2. Pengembangan diri kita masing-masing secara imani senantiasa memerlukan perencanaan, senantiasa memerlukan pengamalan, penghayatan, pemantauan, evaluasi, kerjasama secara berkesinambungan. Kalau kita mau meningkat, kita mesti merencanakan peningkatan. Kalau kita mau lebih baik, kita mesti mengamalkan apa yang sudah kita rencanakan. Amal-amal yang sudah kita rencanakan. Amal-amal yang sudah kita kerjakan mesti kita evaluasi. Amal-amal yang sudah kita kerjakan mesti kita evaluasi. Bagaimana salat kita, bagaimana salat sunnah kita, bagaimana zikir kita, bagaimana puasa kita, mesti kita evaluasi. Bagaimana tilawah Al-Quran kita, itu mesti kita evaluasi dan mesti kita kerjasama dengan orang lain. As-suhbah as-salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar bersama para sahabat beliau. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah setiap pagi dan setiap petang, ikhlas karena Allah. Al-Kahfi ayat 28. Ini semua mesti kita laksanakan, mesti kita kerjakan secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Itulah pengamalan dari surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat,
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling berpesan, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Di sini ada perencanaan, di sini ada pengamalan, di sini ada perintah untuk pemantauan amal, di sini ada perintah untuk evaluasi amal, di sini ada perintah untuk kerjasama dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang beriman. Karena itu ini mesti kita amalkan agar kita tidak rugi di dunia, tidak rugi di akhirat. Urgensi pengembangan diri. Pertama, pengembangan diri imani, itulah peningkatan iman. Apa yang dimaksud pengembangan diri secara imani? Yang dimaksud adalah meningkatkan iman. Penguatan iman, agar iman kita tambah kuat. Jadi, kalau iman kita belum meningkat, berarti kepribadian kita belum meningkat. Dua, kepribadian yang belum meningkat secara imani mengakibatkan kelalaian. Kalau pribadi kita tidak bertambah dewasa, kalau pribadi kita tidak bertambah kuat, kita lalai. Itu juga berarti kelemahan iman. Iman kita lemah kalau tidak meningkat. Penurunan semangat beramal, turun semangat kita beramal. Ada rasa malas beramal. Kita tinggalkan ibadah-ibadah sunnah kalau iman kita menurun. Selanjutnya, kalau kita tidak meningkat, kita menikmati dosa. Kita menikmati dosa. Senang melakukan dosa, bahagia dengan dosa. Yang berujung dengan banyak kerugian kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Karena itu, tidak ada jalan lain. Kita mesti meningkat. Tidak ada jalan lain. Kita mesti mengembangkan diri kita. Jangan puas dengan tingkat kepribadian yang kita capai sekarang. Jangan puas dengan tingkat kematangan. Kalau kita menganggap diri kita sudah matang, jangan puas dengan tingkat kematangan yang kita sudah capai sekarang. Kita mesti lebih meningkat lagi. Kita mesti lebih baik lagi. Ibadah kita mesti lebih baik lagi. Akhlak kita mesti lebih baik lagi. Amal kita mesti lebih baik lagi, zikir kita mesti lebih baik lagi. Mesti kita renungkan itu, mesti kita perjuangkan itu. Kaidah PKM. Di sini saya membawakan 3 kaidah PKM dari yang sudah saya tulis, tafakkuri tentang kaidah PKM, sudah ada 35 kaidah PKM. Dan itu masih terus bertambah sesuai dengan hasil tafakkur. Dari sekian banyak kaidah pengembangan kepribadian muslim itu, saya membawakan 3 pada kesempatan ini. 3 ini tidak berurutan. Nomor 1, nomor 2, dan 3 bukan berarti urutan. Kaidah pertama, semakin tinggi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, setinggi itu pula kebencian kepada kekafiran, syirik, bid'ah, kemunafikan, kezaliman, kefasikan, dan dosa-dosa. Inti iman ada pada cinta kepada Allah. Intina tepata engkari papujita ripuang Allah Ta'ala. Kalau kita beriman, sungguh-sungguh beriman, mapuji ripuang Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban
lillah. Al-Baqarah 165. Orang beriman sangat cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah bertingkat-tingkat. Cinta kepada Allah bertingkat-tingkat. Cinta kepada Allah fluktuatif, naik turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala berarti mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Dalam waktu yang sama membenci semua yang dibenci oleh Allah. Belum cinta kepada Allah kalau mencintai yang dibenci oleh Allah. Tidak cinta kepada Allah kalau mencintai dosa. Ini penting. Penting diperkuat dalam diri kita. Oleh karena ada usaha untuk menyebarkan pemahaman bahwa Muslim, kafir sama saja. Bahkan ada usaha untuk mencegah kita mengatakan kafir. Jangan bilang kafir, terlalu kasar. Jangan bilang kafir, terlalu kasar. Al-Quran bilang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu tidak kasar. Al-Quran tidak kasar. Al-Quran tidak mengajarkan kita untuk kasar. Itu sudah tepat. Itu sudah tepat. Dalam waktu yang sama, ada orang atau ada upaya untuk memberikan pemahaman, menyebarkan pemahaman bahwa jangan lihat dosanya. Jangan lihat dosanya. Lihat kebaikannya. Jangan lihat dosa-dosa. Lihat sedekahnya. Ini ada upaya untuk agar supaya umat Islam menganggap biasa dosa, bahkan memuliakan ahli dosa, memuliakan ahli dosa, melebihi ahli ibadah, melebihi pemuliaan terhadap ahli Al-Quran, melebihi pemuliaan terhadap ulama. Jadi ini penting untuk kita perkuat dalam kepribadian kita, bahwa cinta kita kepada Allah menghendaki kita membenci kekafiran, membenci syirik, membenci kemunafikan, membenci pengkhianatan, membenci dosa-dosa. Dalam waktu yang sama, kebencian itu tidak boleh dibarengi dengan kekasaran, tidak boleh dibarengi dengan kata-kata kasar, ucapan kasar, tidak boleh diiringi dengan makian, penghinaan. Kebencian itu di hati. Kebencian itu di hati. Diungkapkan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, tidak kasar, tidak memaki, tidak menghina. Ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah membuat kamu cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan menghiasi iman itu di hatimu. Dalam waktu yang sama. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan.
Allah membuat kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan dosa. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang terpimpin, terarah di jalan Allah. Dari ayat mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa sesuai dengan makna ayat mulia ini. Doa itu ialah Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman. Jadikan kami cinta kepada iman. Hiasilah iman itu di hati kami, sehingga iman itu menarik di hati kita. Dan jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan dosa. Benci. Jangan suka ibadah, suka juga dosa. Jangan suka ibadah, suka juga syirik. Walaupun tidak dilakukan. Suka, rasa suka saja. Rasa suka saja di hati. Itu tidak boleh. Walaupun tidak dilakukan. Walaupun tidak dilakukan. Rasa senang saja di hati. Itu tidak boleh. Jangan ada rasa senang di hati terhadap dosa, terhadap kefasikan, terhadap kekafiran. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang terpimpin. Saya minta kita baca sama-sama supaya kita termotivasi untuk mengamalkannya, termotivasi untuk menghafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma amin. Ini penting untuk kita hafal. Ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disepelekan, jangan diabaikan. Kita hafal. Boleh kita baca doa ini sambil membaca kertasnya. Boleh kita baca doa ini sambil membaca kertas. Boleh. Asal bukan dalam sholat. Di luar sholat. Kita baca sampai kita hafal. Semoga Allah mengabulkannya untuk kita semua. 2. Kaidah yang kedua. Paksa diri untuk beramal soleh dibarengi dengan ikhlas dan penghayatan adalah syarat peningkatan kepribadian secara Islami. Kalau kita mau meningkatkan kepribadian kita mesti paksa diri. Wajib ki passa yaleta, tapassa yaleta. Mas sempaja sunnah. Tapasa-pasa ya leta mengaji. Tapasa-pasa ya leta moto tangga beni mas sempajang. Pasa-pasa ya leta mapuasa sunnah. Karena tidak mau paksa diri, tidak meningkat. Tidak mau paksa diri, tidak ada peningkatan. Itu kaidah. Itu rumus. Itu rumus. Tidak usah paksa diri. Cukup. Yang saya kerjakan sudah cukup. Tidak usah ditambah lagi. Itu tidak meningkat. Dan kalau tidak meningkat, pasti menurun. Kalau tidak meningkat, pasti menurun. Jadi, harus paksa diri. Harus paksa diri untuk meningkat.
Coba kita bayangkan, para sahabat radhiyallahu anhum diajar oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi, mengikuti pengajiannya Nabi, mengikuti khutbahnya Nabi. Sudah cukup. Beramal bersama Nabi, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, selalu bersama Nabi. Coba kita renungkan, kenapa mereka itu bergantian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling baik? Padahal sudah bersama Nabi berperang, sudah bersama Nabi salat, sudah bersama Nabi dalam bermajlis, sudah banyak amal mereka. Kenapa mereka itu masih bertanya amal apa yang paling baik? Berarti mau meningkat, berarti mau lebih baik. Sudah ada satu orang dari sahabat bertanya, ayyul a'mali afdal? Pertanyaannya didengarkan oleh yang lain. Nabi menjawab, jawaban Nabi didengarkan oleh yang lain. Kenapa pertanyaan yang sama diulangi lagi oleh sahabat yang lain pada waktu yang lain? Kenapa? Sudah dijawab oleh Nabi, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling baik? Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kenapa pada kesempatan lain ada lagi sahabat yang bertanya pertanyaan yang sama? Nabi jawab dengan jawaban yang berbeda. Nabi jawab dengan jawaban yang berbeda. Begitu juga dengan sahabat yang ketiga. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang memasukkan saya ke surga. Memasukkan saya ke surga. Padahal sudah bersama Nabi, sudah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap bertanya tentang amal yang memasukkan ke surga. Ini semua menunjukkan bahwa mereka mau meningkat, mereka berusaha meningkat, dan itu pelajaran bagi kita semua. Paksa diri meningkat, paksa diri lebih baik. Kita pikir-pikir amal apa lagi yang belum saya kerjakan. Kita pikir-pikir amal apa lagi yang belum saya tekuni. Kita pikir-pikir di mana dosa-dosa kita. Apalagi dosa yang harus saya jauhi. Kita pikir. Kita fokus di situ. Apa kekuranganku? Apa kekuranganku? Apa yang mesti saya sempurnakan? Dan di situ kita paksa diri. Paksa diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga? Barak muka pangi matama kori surugai. Kamu mengira kamu masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sebelum Allah membuktikan siapa di antara kamu yang berjihad. Siapa di antara kamu yang berjihad, yang mengalahkan hawa nafsunya. Siapa di antara kamu yang mengalahkan hawa nafsunya. Siapa di antara kamu yang sungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah. Wa ya'lamas sabirin, dan sebelum Allah membuktikan siapa di antara kamu yang sabar, istiqamah dalam kesungguhan memperjuangkan ajaran Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dua syarat untuk masuk surga. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita doa lagi.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk rajin berdoa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu agar saya selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, meninggalkan dosa-dosa. Wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Coba kita renungkan, ada anjurannya khusus mencintai orang miskin. Wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani, dan bahwa engkau mengampuni dosaku dan engkau menyayangi aku. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun, dan kalau engkau ya Allah akan membinasakan satu kaum, akan menurunkan bencana pada satu kaum, maka wafatkanlah saya agar tidak terkena bencana itu. Wafatkanlah saya sebelum bencana itu terjadi. Ini adalah doa supaya kita tidak kena bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi. Itu yang dimaksudkan. Kita mati sebelum itu terjadi, kalau itu akan terjadi. Wa as'aluka hubbak, dan aku memohon kepadamu ya Allah agar aku mencintaimu. Wa hubba may yuhibbuk, dan mencintai semua orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai semua amal yang mendekatkan saya kepada cintamu. Mencintai semua amal yang mendekatkan kepada cintamu. Luar biasa doa ini. Luar biasa doa ini. Terutama kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya untuk kita, dan kita mesti yakin bahwa Allah akan kabulkan. Yang penting kita rajin membacanya, terutama pada waktu-waktu mustajab. Mari kita baca sama-sama sebagai motivasi untuk menghafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma amin. Kaidah ketiga, efektivitas iman itu berbanding lurus dengan penguasaan diri secara imani. Pada saat marah, pada saat sedih, pada saat galau. Efektivitas imani, iman yang tepat guna, tongenginaki guna, iman yang benar dan iman yang bermanfaat, itu yang disebut iman efektif. Itu berbanding lurus dengan penguasaan diri. Tak kuasai letak narik komicaiki. Tak kuasai letak kalau kita sedih. Tak kuasai letak narik komasusaki. Pada saat kita susah, kuasai diri.
Karena itu bagian dari iman. Itu pengamalan iman. Kaidahnya ialah kalau marah tidak berlebihan. Komicai ki ajak natal liwa-liwa. Tidak lama. Jangan dendam. Jangan marah. Jangan marah sampai 24 jam. Jangan marah sampai tidur. Berhenti marah sebelum tidur. Jangan marah 2 hari, 3 hari, jangan. Jangan mojok. Jangan mojok sampai sebelum tidur. Hentikan, stop. Sampai menjelang tidur. Jangan lama. Kalau marah jangan lama. Kalau marah jangan sering. Ajak nama repot. Tiap 1 jam marah lagi. Tiap 2 jam marah lagi. Jam 10 tadi sudah marah. Jam 11 marah lagi. Sudah zuhur marah lagi. Sudah asar marah lagi. Tidak boleh. Ajak nama repot. Tak cicet-cicet nah. Sekali-sekali saja. Itu kalau terpaksa. Itu pun tidak lama. Begitu juga dengan sedih. Kalau sedih jangan berlebihan. Jangan berlebihan sampai pukul-pukul dirinya. Jangan berlebihan sampai melemparkan gelas. Itu berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan lama dan jangan sering. Susah juga begitu. Kalau susah, galau, masusah ki, ajak natal liwa-liwa, ajak nama ita, ajak nama repot. Jangan berlebihan, jangan lama, jangan sering. Itu kaidah. Itu kaidah PKM yang sangat bagus. Artinya kuasai diri. Kita kuasai diri kita. Sehingga iman kita menuntun kita untuk zikir, untuk berudu, untuk sholat, untuk bersedekah, untuk senyum. Hilang marahnya, hilang susahnya. Kalau kita mengamalkan tuntunan iman. Kita mengamalkan tuntunan iman. Dan itulah yang disebut iman efektif. Dasarnya surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ayat-ayat panjang, intinya adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa itu menguasai diri di kala marah. Wal afina 'anin nas, bersifat pemaaf terhadap sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya doa nabawi pilihan untuk mengamalkan kaidah PKM ini. Ada lagi satu doa. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bosan, banyak sekali ini doa. Jangan bosan, banyak sekali ini doa. Karena lama lagi baru saya datang. Tidak apa-apa banyak-banyak doa. Sesudah ini mungkin lama lagi baru saya datang. Jadi saya kasih memang ke PR supaya dihafal. Insya Allah lama baru kita ketemu lagi, insya Allah sudah hafal. Doa yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa singkat dan sangat bagus. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu atau memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak berguna, tidak diamalkan. Ilmu yang tidak berguna tidak diamalkan. Pelajaran di pengajian tidak diamalkan. Buku dibaca
yang bermanfaat tidak diamalkan, tidak berguna. Ilmin la yanfa. Jangan seperti itu. Nauzubillah. Mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Rajin sholat tapi tidak khusyuk. Rajin mengaji tapi tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Dari jiwa yang tidak puas. Tidak pernah puas. Selalu merasa kurang dari segi dunia, selalu kurang dari segi dunia, selalu mengeluh, tidak puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan doanya. Itu kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal itu. Semoga Allah mengabulkannya untuk kita. Kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Penutup, pengembangan diri kita secara imani memerlukan perhatian dan kesungguhan. Memerlukan keikhlasan dan perencanaan. Memerlukan kedisiplinan dan evaluasi yang terus-menerus. 2. Pengembangan diri kita secara imani senantiasa memerlukan pembelajaran, belajar, terus-menerus belajar, dan pemaksaan diri, memaksakan diri untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, memerlukan doa dan zikir. Karena itu kita mempelajari doa, karena itu kita menghafal doa. Karena kita ingin doa-doa kita tambah banyak. Zikir-zikir kita yang bersambung-sambung. Pengembangan diri itu memerlukan hidayah dari Allah yang tidak terputus. Semoga Allah senantiasa menambahkan hidayahnya dan mengaruniakan kepada kita istiqamah dan husnul khatimah. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatian para jamaah. Saya bahagia sekali bisa hadir di depan para jamaah semua. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menyelamatkan kita, memberkahi kita semua. Demikian juga dengan ibu-ibu di belakang, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.